Kitab Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Puji Tuhan. Ya, Raja Daud mengalami sengsara, penderitaan tanpa dosa, yaitu harus lari dari Absalom anaknya. Dia tinggalkan kerajaan, harus lari dari Absalom anaknya yang durhaka itu. Kemudian juga menghadapi cacian, hinaan, ya. Juga banyak yang menyerang, memusuhi Raja Daud ini. Sama dengan kalau disimpulkan, Raja Daud mengalami pengalaman kematian. Sekarang kita juga diizinkan mengalami pengalaman kematian. Mungkin dalam kekurangan, dalam sakit, dalam apa saja, ya. Juga saat-saat kita ya menderita karena Tuhan, itu semuanya mengalami pengalaman kematian. Mengapa Tuhan izinkan Raja Daud, kita semua mengalami pengalaman kematian bersama dengan Tuhan? Sebab pengalaman kematian itu adalah tempaan, ya, adalah tempaan bagi Daud, bagi kita, supaya pelita tetap menyala. Jadi membuat pelita emas itu tidak dicor, tapi ditempah, dipanasi, ditempah, dipukul, dan seterusnya. Supaya terbentuk pelita emas yang tetap menyala. Nah, itu maksudnya tempaan, pengalaman kematian bersama Tuhan, bersama Yesus. Ya, bagi Raja Daud, bagi kita semua, ya, itu tempaan supaya terbentuk pelita emas yang tetap menyala. Ya, puji Tuhan. Nah, yang penting sikap di dalam tempaan ini. Sikap saat menghadapi tempaan, pengalaman kematian bersama Tuhan adalah tidak berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa. Di ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kudus, kesucian. Tidak berbuat dosa, tetap hidup dalam kesucian. Sehingga kita bisa naik ke gunungnya yang kudus. Naik ke gunung Tuhan. Sama dengan menyembah Tuhan. Berseru. Ya, itu dengan suara nyaring. Berseru, berserah kepada Tuhan. Itulah sikap saat menghadapi tempaan, pengalaman kematian bersama Tuhan. Ya, sengsara, penderitaan tanpa dosa. Tidak berbuat dosa, sehingga kita bisa tetap hidup dalam kesucian, sehingga kita bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan untuk menyembah Tuhan. Berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan, berseru, berserah kepada Tuhan, maka kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Di balik kematian, pengalaman kematian, ada kebangkitan. Di ayat 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan, dan seterusnya. Kita mengalami kuasa kebangkitan, itulah kuasa Roh Kudus. Ya, kita mengalami kuasa kebangkitan
sama dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, ini jangan takut. Jadi dalam tempaan itu Roh Kudus yang menolong kita. Secara manusia kita tidak kuat, tidak mampu menghadapi tempaan pengalaman kematian. Tapi Roh Kudus itu kekuatan Tuhan bagi kita semua. Bekerja dalam hidup kita. Hasilnya, yang pertama, Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan kita. Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu di ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ya, tidak takut. Ini kuat teguh hati. Roh Kudus sanggup mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu kuat teguh hati. Kuat teguh hati, tidak bimbang. Kuat teguh hati ini pelita tetap menyala. Kuat teguh hati itu pelita tetap menyala sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Kuat teguh hati. Artinya apa kuat teguh hati ini? Pelita tetap menyala, tidak bimbang, tidak ragu, tidak takut menghadapi apapun, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetapi tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, ya, dan tetap percaya berharap Tuhan, menyembah Tuhan, tetap percaya berharap Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Nah, ini kuat teguh hati, pelita tetap menyala. Ini kehidupan yang akan dipakai. Ya, setia, berkobar, tetap percaya, setia, percaya. Itu yang akan dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir. Seperti Yosua masuk ke Kanaan, etape terakhir, ya, kuatkan, teguhkan hati. Ya, kuatkan, teguhkan hati. Itu kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pelita tetap menyala. Kuat teguh hati hari-hari ini. Apapun yang kita lihat, kita hadapi. Ya, mari yang penting jangan berbuat dosa. Hidup kudus, hidup dalam kesucian. Banyak naik gunung, itu pengalaman kematian. Di balik itu ada kebangkitan. Ada Roh Kudus menolong kita semua. Hasil yang kedua, Roh Kudus sebagai perisai. Ya, di ayat 4, tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Roh Kudus sebagai perisai, artinya melindungi dan memelihara kita. Yang kecil tak berdaya ini secara jasmani. Melindungi, memelihara secara jasmani. Roh Kudus membangkitkan Yesus yang sudah mati, bisa. Ya, melindungi, memelihara kita yang kecil tak berdaya secara jasmani. Di tengah kesulitan dunia ini, di tengah krisis dunia, ya, di tengah celaka mara bahaya dunia ini, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun nanti. Ada perisai dari Tuhan. Roh Kudus itu tangan Tuhan, perisai bagi kita semuanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Juga Roh Kudus sebagai perisai melindungi, memelihara kehidupan kita secara rohani. Ya, menghadapi dosa-dosa, puncak dosa. Itu sekarang ini dosa-dosa, puncak dosa lewat dari ujung rambut, pikiran sampai telapak kaki ini, bagian dalam semua menyerang kita. Dosa-dosa, puncak dosa-dosa, makan minum, kawin mengawinkan. Nah itu, ya, kalau manusia daging yang pandai, yang hebat tak mampu. Roh Kudus perisai bagi kita sehingga kita tetap hidup benar, hidup suci, tidak terpengaruh. Saja juga melindungi, memelihara kita dari ajaran-ajaran palsu sekarang, gosip-gosip, fitnah dan lain-lain. Ya, kita tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Kita tetap pegang teguh pengajaran benar, suara Tuhan. Saja pengajaran benar, suara Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Saja Tuhan tolong kita semuanya. Dan juga Roh Kudus melindungi, saja melindungi, memelihara kita dari hukuman Tuhan yang akan datang, saudara. Hukuman Tuhan, kebinasaan. Ya,
hukuman Tuhan, kebinasaan, neraka, itu saja kita bisa hidup kekal. Pelita tetap menyala, hidup kekal selamanya. Itu Roh Kudus sebagai perisai. Satu lagi, hasil yang ketiga, penolong. Ya, dari Tuhan datang pertolongan di ayat 9. Roh Kudus sanggup menolong kita. Sama dengan mengadakan mujizat secara jasmani. Tadi sudah mengubahkan, itu mujizat rohani, sekarang mujizat jasmani. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Pelita menyala. Gelap apapun, krisis apapun, masalah apapun bisa diterangi. Semua Roh Kudus sanggup, ya, mampu untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Saja. Oh Tuhan tolong kita semuanya. Juga Roh Kudus sanggup memberikan penghiburan kepada kita semuanya. Ya, menghadapi banyak cercaan, hinaan saja. Ini menghadapi apa saja saja. Ini sengsara, penderitaan. Kita perlu penghiburan. Roh Kudus, Roh penghibur, memberikan penghiburan kepada kita di tengah penderitaan yang kita alami, kesusahan, air mata dan lain-lain, sehingga kita tetap damai sejahtera, enak dan ringan. Kita tetap bahagia, kita tetap damai sejahtera, enak, ringan dan bahagia. Puji Tuhan. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna. Mujizat terakhir, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Pelita tetap menyala untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai, kita masuk Firdaus sampai Yerusalem baru, kota terang selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.